Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini Senin 15 Juli 2024 dengan judul Pencipta yang Menghadapi Maut. Ayatnya di dalam Matius 26 ayat 39. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setan dengan penggodaannya yang ganas memedihkan hati Yesus. Juru selamat tidak dapat melihat melalui pintu kubur. Harapan tidak menunjukkan kepadanya tentang keluarnya dari kubur sebagai seorang pemenang atau mengatakan kepadanya tentang penerimaan Bapa akan pengorbanan itu. Ia khawatir jangan-jangan dosa sangat mengerikan pada pemandangan Allah sehingga perpisahan mereka akan kekal. Kristus merasakan kesengsaraan yang akan dirasakan oleh orang berdosa bila kemurahan tidak lagi memohon untuk umat manusia yang bersalah. Perasaan akan dosa yang membawa murka Bapa ke atasnya sebagai pengganti manusia, itulah yang menjadikan cawan yang diminumnya sangat pahit dan menghancurkan hati anak Allah. Dengan keheranan-heranan, malaikat-malaikat menyaksikan kesengsaraan juru selamat yang menyedihkan. Bala tentara di surga menudungi muka mereka dari pemandangan yang menakutkan. Alam yang tidak bernyawa menyatakan simpati terhadap penciptanya yang dihinakan dan menghadapi maut. Matahari enggan melihat pemandangan yang menakutkan itu. Sinarnya yang terik dan cerah sedang menerangi bumi pada tengah hari, ketika secara tiba-tiba tampaknya matahari dilenyapkan. Kegelapan yang hitam pekat, laksana kain penutup peti jenazah menudungi salib itu. Gelaplah seluruh tanah itu hingga pukul 3 petang. Tidak ada gerhana atau penyebab alamiah lainnya untuk kegelapan ini, yang sama gelapnya dengan tengah malam tanpa bulan atau bintang-bintang. Itulah suatu kesaksian yang ajaib yang diberikan Allah agar iman generasi mendatang dapat dikuatkan. Dalam keadaan gelap, hadirat Allah disembunyikan, yang menjadikan kegelapan itu kemahnya dan menyembunyikan kemuliaannya dari mata manusia. Allah dan malaikat-malaikatnya yang suci berada di sisi salib itu, Bapa bersama-sama dengan anaknya. Meskipun demikian, hadiratnya tidak dinyatakan. Seandainya kemuliaannya memancar dari awan, maka setiap manusia yang memandangnya akan dibinasakan. Dan pada saat yang menakutkan itu, Kristus tidak perlu dihiburkan dengan hadirat Bapa. Ia sudah mengeritik apitan air anggur sendirian, dan dari segala bangsa itu, seorang pun tiada sertanya. Dalam keadaan gelap gulita itu, Allah menudungi kesengsaraan manusia yang terakhir yang diderita anaknya. Semua orang yang telah melihat Kristus dalam penderitaannya telah diyakinkan tentang keilahiannya. Wajah itu yang sekali dipandang oleh manusia tidak pernah akan dilupakan. Sebagaimana muka Kain menyatakan kesalahannya sebagai seorang pembunuh, demikian juga wajah Kristus menyatakan hal tidak bersalah, ketenangan, kebajikan, peta Allah. Dalam buku Alfa Omega, jilid 6, halaman 404 dan 405. Renungkan lebih dalam. Dengan cara apakah alam ciptaan menangis pada hari kematian Yesus? Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, bila mana kita kembali membaca firman Tuhan, kisah pada saat Yesus berada di atas bukit Golgota, dan bahkan di saat sebelum dia menjelang untuk berada di dalam kesengsaraan itu, maka kita dapat merasakan bagaimana sesungguhnya penderitaan, rasa pedih, pahit yang dirasakan oleh Tuhan dalam cawan itu, bukan oleh karena sakitnya secara jasmani, tetapi justru oleh karena hubungan antara Yesus bersama dengan Allah Bapa di surga yang dipisahkan oleh karena dosa. Itu menunjukkan, memperlihatkan kepada kita sesungguhnya dalam penebusan Tuhan kita itulah merupakan satu karunia yang luar biasa, oleh karena Dia pun turut langsung memberikan nyawanya bagi kita. Dan keterpisahan itu yang semestinya menjadi satu jurang maut bagi kita manusia ini yang sudah diciptakan. Oleh karena itu kita dihubungkan kembali,
kita dapat diangkat kembali, ditebus kembali. Saudaraku, itulah makanya alam pun menyaksikan akan penderitaan itu. Bahkan bagaimana dikatakan, maka matahari pun tidak mau untuk melihat penderitaan Kristus sehingga terjadi gelap gulita pada saat Yesus berada di atas kayu salib. Saudaraku, inilah yang harus kita renungkan. Dan biarlah itu juga menguatkan kita senantiasa bahwa penderitaan kita sekarang ini adalah sementara, namun kita memiliki pengharapan bila mana Yesus akan datang, kita akan diberikan kehidupan yang kekal. Semoga kita sabar dan setia. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala firman pekabaran yang kami terima saat ini. Kami merasa dikuatkan, dikenyangkan, dan kami memperoleh pengharapan di dalamnya. Oleh karena kehadiran Yesus Kristus ya Bapa sebagai Raja dari surga yang sudah menjadikan manusia ini, kami ditebus kembali melalui pengorbanan darah. Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami dapat menerima kasih karunia ini. Layakkan kami ya Bapa. Dan biarlah kami memperoleh kehidupan yang baru senantiasa. Mohon Tuhan yang berada di tengah bencana alam, Tuhan yang akan menolong mereka, berikanlah kelepasan. Berkati gereja Tuhan yang menjadi satu alat bagi penyebar luasan misi keselamatan untuk menyampaikan Injil keselamatan ini ke seluruh dunia. Dalam persekutuan antara umat-umat Tuhan, pribadi, keluarga, biarlah Tuhan yang akan memberikan roh kebahagiaan, sukacita, kedamaian, dan juga ya Tuhan kerinduan untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami. Biarlah para pimpinan mulai dari tingkat yang tertinggi sampai ke bawah untuk dapat bersama dan juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Harapan kami tentu sebagai anak-anak, kami tetap memiliki satu kebebasan untuk dapat memuji memuliakan Tuhan. Dan juga ya Bapa, biarlah kami tetap juga dapat menyebarluaskan akan kabar Injil ini. Tuhan, bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, peliharakanlah hidup mereka, supaya mereka juga tetap sehat dalam penantian akan kedatangan Tuhan. Mereka juga tetap dapat berbahagia. Ampuni kami Tuhan dari dosa pelanggaran kami. Doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.